Bapa yang bertahta di surga. Engkaulah penjunan kehidupan ini. Engkaulah Khalik langit bumi dan segala isinya. Engkau juga yang telah memanggil kami serta memilih kami jadi anak-anak ketebusan-Mu. Dan Engkau terus melimpahkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami Engkau tempatkan menjadi harta kesayangan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Sungguh kami merasakan kasih-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Untuk semua yang Kau berikan, baik kesehatan, kecukupan, kebahagiaan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sungguh kami mengucap syukur. Dan atas kehadiran-Mu di dalam ibadah ini, kami sangat mengucap syukur. Roh kami, jiwa kami merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Baik kami hamba-hamba-Mu yang melayani di rumah-Mu ini, maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing yang mengikuti secara online. Kami merasakan kehadiran-Mu. Terus Bapa, lawatlah kami Bapa. Kuduskan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami untuk membaca firman-Mu. Beri kami kemampuan untuk jadi pelaku firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu jalannya firman-Mu dibentangkan, yang mengganggu suasana batin kami untuk menolak firman-Mu atau beralih perhatian kami dari firman-Mu, kami tolak, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami fokus mendengarkan sabda firman. Urapi hamba-Mu ini, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan adalah dari Tuhan saja. Dan sekiranya ada yang bukan dari Tuhan, Tuhan batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu kudus dan murni. Itulah iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk tim pemuji. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita, saudaraku. Ya, terlebih yang ada di rumah masing-masing, biarlah kita juga memberi yang terbaik kepada Tuhan. Waktu kita, perhatian kita, lebih kurang 60 menit lebih dikit untuk kita dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya bahwa di rumah Bapak Ibu keluarga besar Gratia, di sana juga ada hadirat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sebagai informasi singkat, kami yang hadir hari ini ada 14 orang, ya. 14 hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara melalui ibadah online ini. Nanti akan dibantu juga ada Bapak Yohanes Winardi, ada Bapak Lexi yang akan pegang mic untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kalau Pak Gunawan juga ada mic-nya, boleh juga Pak Gunawan, ya. Puji Tuhan. Ya, tema firman pagi hari ini adalah iman bekerja sama dengan perbuatan. Ya, iman bekerja sama dengan perbuatan. Sebagai pendahuluan, saya akan ingatkan saudara juga untuk ingat kembali bahwa ada macam-macam kebutuhan hidup manusia. Ya. Ada macam-macam kebutuhan hidup manusia, ada yang namanya primer, ada sekunder, dan ada tersier. Ini akan dapat tercapai kalau kita melakukan apa yang kita doakan. Ya, kita berdoa apa yang kita lakukan, kita melakukan apa yang kita doakan. Yaitu ada istilah Latin, yaitu ora et labora, ya, berdoa dan bekerja, berdoa dan berusaha. Nah, juga dalam bacaan nanti dalam Yakobus 2 ayat 17 sampai 26 kita akan melihat di sana tersirat, tertulis tentang pentingnya iman
harus disertai dengan perbuatan. Puji Tuhan, kita siapkan Bapak Ibu akan firman Tuhan ini. Yakobus 2 ayat 17 sampai 26. Kita baca bersama-sama ya. Yang hadir di gereja, yang ada mic, pegang mic-nya biar saya enggak sendirian membacanya. Puji Tuhan. Siap Pak Leksi, Pak Yohanes? Kita baca bersama-sama, ada Pak Gunawan juga ya. Oke. Yakobus 2 ayat 17 sampai 26. 3, 2, ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Puji Tuhan. Terima kasih untuk bersamaannya kita membaca ayat-ayat suci ini. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar GBD Grati yang Tuhan kasihi, kita menyimak firman Tuhan tadi. Ayat pokok yang menjadi perenungan kita adalah di ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman bekerja sama dengan perbuatan sehingga iman menjadi sempurna. Perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, bahwa beriman Allah itu ada, bagus. Beriman Allah menyertai kita, amin. Tetapi tidak cukup hanya beriman, tetapi harus mempraktekkan, melakukan apa yang kita imani. Di awal tadi dikatakan bahwa ada 3 macam kebutuhan hidup manusia. Ada primer, itu kebutuhan pokok, harus kita miliki untuk kelangsungan hidup. Ada yang namanya sekunder untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir tersier ini, ya kalau bisa ada itu anugerah Tuhan. Tidak begitu utama. Untuk memenuhi hal-hal kehidupan itu, hal kebutuhan kehidupan itu, dibutuhkan yang namanya usaha,
berdoa itu utama, usaha juga utama. Antara iman dan perbuatan harus berjalan bersama-sama. Doakan apa yang kita lakukan, lakukan apa yang sudah kita doakan. Kalau hanya kita berdoa tanpa melakukan apa-apa, dikatakan tadi oleh firman Tuhan, pada hakikatnya iman tanpa perbuatan adalah nol, mati. Demikian juga sebaliknya, kalau perbuatan saja bekerja tanpa berdoa, bisa-bisa kerjaannya salah langkah, usahanya salah langkah karena tidak melibatkan Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan, saudaraku? Apa yang harus kita lakukan? Kita simak dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 11. 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 11. Di sini dikatakan, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih lelah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Rasul Paulus sangat konsentrasi dalam memelihara kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Tidak hanya hal-hal rohani yang Rasul Paulus perhatikan, sampai kepada hal-hal jasmani, kebutuhan hidup manusia. Di kota Tesalonika, Rasul Paulus memberikan teladan. Sekalipun Rasul Paulus berhak mendapat kebaikan hati dari umat-umat Tuhan, pemberian persembahan dari umat-umat Tuhan, tetapi Paulus lebih baik bekerja. Rasul Paulus bekerja demi kelangsungan hidupnya, kelangsungan hidup teman-temannya, juga untuk kelangsungan hidup pekerjaan Tuhan. Dan dengan demikian Rasul Paulus memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik, teladan yang baik di tengah-tengah umat yang digembalakan oleh Rasul Paulus. Jadi saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan sesuatu yang baik. Melakukan sesuatu yang baik dengan tepat. Tidak boleh tinggal diam, harus melakukan sesuatu demi kelangsungan hidup dan demi untuk kelangsungan hidup pekerjaan Tuhan. Sebagai jemaat-jemaat Galatia tentu tahu bahwa gereja kita dari tahun 99 hingga saat ini bertumbuh secara luar biasa, baik pertumbuhan jumlah jiwa-jiwa, juga perkembangan pembangunan rumah ibadah dan sarana-sarana yang lain. Bahkan ada sekolah-sekolah dan selain ada panti asuhan, dan terlebih dari itu adalah perkembangan rohani umat-umat Tuhan. Ini karena GPDI Galatia diisi oleh Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang memberkati pekerjaan Tuhan. Sehingga kita ada hingga saat inilah kemurahan Tuhan semata-mata.
Selain kita harus lakukan sesuatu, yaitu bekerja, lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya, saudaraku? Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, Pengkhotbah 9 ayat 10, dikatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Mumpung hayat di kandung badan, mumpung kita masih ada kesempatan, mari kita lakukan sepenuh hati. Kita lakukan sungguh-sungguh pekerjaan yang dijumpai oleh tangan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan tugas-tugas itu. Selagi masih dikatakan siang, itulah saatnya untuk kita melakukan tugas-tugas itu. Sebab akan datang malam, tidak bisa seseorang melakukannya. Dikatakan tidak ada di bagian B, ya, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kita masih dianugerahi Tuhan kehidupan. Mari kita memberikan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 10, kalau dalam terjemahan Indonesia masa kini dikatakan demikian. Kerjakanlah segala tugasmu dengan sekuat tenaga. Ini tugas, pekerjaan ini tidak semata-mata tanda kutip hanya hal kerohanian. Ini meliputi segala aspek hajat hidup, segala aspek yang namanya untuk kehidupan. Dikatakan, saya ulangi, kerjakanlah segala tugasmu dengan sekuat tenaga, sebab nanti tak ada lagi pikiran atau kerja, tak ada ilmu dan atau hikmat di dunia orang mati, dan kesanalah engkau akan pergi. Sekali lagi, saudaraku, kita harus bekerja dengan sekuat tenaga, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, sebab kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua, bekerjalah sebagai ibadah. Ya, bekerjalah sebagai ibadah. Kolose 3 ayat 17 berkata demikian. Ini kembali Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang dilakukan dengan perkataan, perkataan itu bisa mengajar, bisa berkhotbah, bisa memuji Tuhan, bisa menasihati orang, dan sebagainya. Perbuatan lakukan dengan tangan kita. Lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan di ayat 23 di Kolose 3 itu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi bekerjalah sebagai bentuk ibadah. Kita melakukan tugas pekerjaan kita, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Baik pekerjaan di lingkungan rumah Tuhan, pekerjaan di tempat kita masing-masing yang Tuhan percayakan,
Apakah sebagai abdi negara, apakah sebagai karyawan perusahaan, atau sebagai pengusaha, atau sebagai karyawan toko dan sebagainya. Lakukanlah dengan sepenuh hati. Anggaplah itu ibadah. Buatlah itu sebagai ibadah kita. Yang berikutnya saudaraku, Amsal 12 ayat 9. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makanan. Ternyata bekerja itu hukumnya wajib. Bekerja itu kewajiban, keharusan bagi semua orang. Bahkan dikatakan sampai orang kecil, orang sederhana, justru kita masih belajar kehidupan. Ya, dikatakan lebih baik menjadi orang kecil, ini orang sederhana, tetapi bekerja. Tidak menyusahkan orang lain. Tidak menjadi benalu bagi orang lain. Nih, Tuhan puji, Tuhan hargai. Dibandingkan daripada orang yang berlagak besar, sombong, tetapi tidak melakukan apa-apa, dia akan kekurangan. Dalam terjemahan lain dikatakan demikian. Lebih baik menjadi rakyat kecil yang mempunyai pekerjaan daripada berlagak orang besar pada kekurangan makanan. Itulah nasihat Tuhan bagi kita, jemaat Galatia. Ora et labora. Iman itu mutlak harus, usaha juga harus. Kita tidak hanya berpangku tangan, hanya doa. Kita juga harus berusaha. Dan mengucap syukurlah di masa-masa pandemi ini kita masih punya pekerjaan. Masih ada orang-orang yang mempercayakan tugas atau pekerjaan kepada kita. Dan mungkin usaha kita juga masih berjalan. Mengucap syukurlah. Lakukanlah itu. Pandemi 2 tahun berlalu. Bulan Maret ini pandemi di Indonesia 2 tahun. 2 tahun bersama Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di tahun berikutnya pun kita percaya Immanuel, Allah menyertai kita. Haleluya. Itulah harapan kita sebagai keluarga besar GBD Gratia. Harapan kami hamba-hamba Tuhan di Gratia ini, supaya jemaat Tuhan di Gratia dalam pemeliharaan Tuhan secara penuh. Mengapa orang bisa kekurangan? Mengapa orang bisa kekurangan atau hidup dalam kemiskinan? Sudah menjadi Kristen, sudah doa, rajin ibadah, doa puasa, masih dalam keadaan tanda kutip kekurangan. Ada yang perlu kita koreksi, Bapak Ibu. Kita harus introspeksi diri, mengapa hal ini terjadi. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 4. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ini bahasa gampangnya kita menerimanya. Kalau kita melihat situasi yang ada, kita takut melangkah, kita khawatir. Wah, jangan-jangan khawatir ya, takut. Orang yang khawatir dan takut tidak akan berbuat apa-apa. Baru mau keluar rumah, tujuannya ke perjalanan kemana, melihat cuaca. Wah, mendung, awannya mendung, mau hujan nih. Nggak jadi Saudaraku, awan gelap, mendung bukan halangan. Kita punya hikmat, ya bawalah payung atau pakailah jas hujan supaya tidak terhalang oleh hujan. Kalau seseorang petani hanya memperhatikan angin, melihat situasi sehingga tidak bisa menabur,
Wah, takut gagal panen. Ini enggak musimnya. Sementara orang lain sudah menabur benih, dia ketakutan karena memikirkan mungkin sok pinter meramal. Waduh, enggak baik, ini bakal gagal panen. Beneran. Orang lain panen, dia enggak panen. Kenapa? Dia enggak menabur. Hanya melihat situasi dan tidak mau bergerak. Takut kepada situasi. Orang yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Khawatir dan takut gagal, inilah yang membuat orang tetap dalam kekurangannya. Seringkali beralibi rohani. Kan Tuhan pelihara gitu ya. Tuhan pelihara kok, ngapain khawatir? Udahlah, nggak apa-apa, diam aja, doa aja. Toh apa itu? Burung di udara Tuhan pelihara. Saudaraku, jangan salah ya. Burung di udara Tuhan pelihara, burungnya nggak diem. Burungnya nggak ngeteter gitu ya, nggak diem. Burungnya terbang. Terbangnya nggak asal, dia terbang pakai tujuan. Dengan mencrok di satu dahan, di pohon, mungkin ada yang siap untuk dimakannya, dia mencari, mematok makanan yang ada situ. Entah semutkah, entah uletkah, dan sebagainya. Burung di udara Tuhan pelihara, betul, sangat betul. Firman Tuhan juga katakan demikian di Matius 6 itu. Tapi burung itu tidak diam. Dia bergerak, dan bergerak. Bahkan lebih lagi nih saudaraku. Kita akan membaca firman Tuhan ini lebih ekstrim lagi. Orang yang takut gagal, orang yang malas, orang yang gak rajin, itu kalah dengan seekor semut. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada apa? Semut. Pergi kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Bangun yang tidur. Bangun itu yang malas, ayo bangun. Tuhan sedang sesuatu. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Alright labora. Kerjakan, lakukan apa yang sudah kita doakan. Jangan seperti yang dinasihatkan di sini. Ya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Cilaka dah. Perhatikan ayat 11-nya. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Ada badai, tsunami kemiskinannya. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Gak bisa apa-apa. Karena dia menanti. Menunggu. Yang demikian ini akan mengalami tsunami kemiskinan, tsunami kekurangan. Jadi sebagai anak Tuhan, Rasul Paulus tadi katakan, bekerjalah, ya, berdoa dan bekerjalah. Iman tanpa perbuatan itu mati. Seperti Yakobus juga katakan, iman tanpa perbuatan itu mati. Saya tambah lagi saudaraku. Amsal 21 ayat 25. Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Tangannya enggan bekerja. Si pemalas yang tak mau bekerja membunuh dirinya sendiri. Si pemalas yang tidak mau bekerja membunuh dirinya sendiri oleh keinginannya.
Amsal 24 ayat 33, 34. Ini penyair ini kembali ingatkan. Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, tanggung, sebentar lagi dong gitu ya, tanggung. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 34. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Jemaat Tuhan Tuhan kasihi, mari sadari iman bekerjasama dengan perbuatan. Iman akan sempurna kalau kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Jangan tinggal diam. Jadi kita harus melakukan sesuatu, berbuat, bertindak, melangkah, bekerja sungguh-sungguh, bekerja sebagai ibadah, dan bekerja kewajiban bagi kita semuanya. Supaya kita jangan jatuh kemiskinan, turun kemiskinan, atau kita kekurangan. Iman bekerjasama dengan perbuatan sehingga iman itu menjadi sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari saya undang tim pemusik, tim pemuji. Kita akan berdoa, mengucap syukur, merespon firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Tidak hanya buat jemaat-jemaat, tidak hanya buat saudara yang mendengarkan firman, tapi juga lebih lagi buat saya yang Tuhan utus menyampaikan pesan ini. Kita sadari bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan.